الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بأنوار الوفاق ورفع قدر أصفيائه في الآفاق والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة السباق صلاة وسلاما إلى يوم التلاق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى موردها وراق نرجوها النجاة من نار شديدة الأحراق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita sepakat bahwasanya tiada kata yang paling pantas untuk mengungkapkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik nikmat itu kita rasakan maupun nikmat-nikmat yang terkadang kita lupakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita dalam beragama, sehingga kita bisa bahagia di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan kita di akhirat kelak. Sebagai khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam pengertian imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dalam Quran surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah bifadlillahi wa birahmatihi, karena karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka oleh karena itu berbahagialah kalian. Dzalika khairum mimma yajma'un, hal itu lebih baik daripada apa yang engkau kumpulkan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau Muhammad diutus oleh Allah kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita korelasikan antara dua ayat ini, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya berbahagia
akan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah Allah di dalam Al-Qur'an, dan tidak ada yang memungkiri satupun bahwasanya Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka berbahagia dengan datangnya Nabi Muhammad adalah perintah yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita, menjadi contoh bagi kita bagaimana dalam berkehidupan, bersosial, bermasyarakat, bernegara, dan juga bagaimana kehidupan dalam keluarga. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi, kita banyak menyaksikan, kita banyak membaca, kita banyak melihat bagaimana keadaan dari saudara-saudara kita di Palestina. Tentunya hal ini memicu daripada sifat empati kita, memicu sifat simpati kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, kami akan sedikit membahas terkait empati dengan penderitaan orang lain. Sebagaimana ayat yang kami bacakan di awal khutbah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang utusan Allah dari golongan kalian. Azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun alaikum, menginginkan keimanan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Tentunya di dalam kehidupan ini memiliki banyak sekali warna. Terkadang kita berada di atas, namun di lain waktu ternyata kita berada di bawah. Terkadang kita bahagia, namun di lain waktu kita merasakan yang namanya kesedihan. Sehingga tidak sedikit orang yang menghadapi masalah dan derita maupun kesulitan. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan orang-orang yang mengalami masalah dan kesulitan, maka selaku umat Islam kita diberikan tuntunan oleh Allah dan Rasulullah untuk menumbuhkan rasa empati. Pertanyaannya, apa perbedaan antara simpati dengan empati? Kalau simpati, maka itu menunjukkan kita tertarik atau kita merasa kasihan dengan sesuatu yang menimpa orang lain. Akan tetapi makna dari kata empati lebih dalam, yaitu kita seakan-akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat yang kami bacakan sebelumnya, bahwasanya Rasulullah itu memiliki sifat azizun alaihi ma anittum, berat terasa oleh Rasulullah apa yang kalian alami. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Rasulullah tahu bagaimana keadaan umatnya, sehingga Rasulullah itu selalu memikirkan umatnya dan umatnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan suatu keutamaan bagi orang yang selalu menolong orang lain, yaitu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah akan bersama dengan orang dan Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang senantiasa menolong saudaranya. Pertanyaannya,
sampai berapa luas makna saudara di dalam hadis ini. Tentunya kita tidak atau jangan mempersempit makna dari suatu hadis. Ternyata kata akhun itu memiliki banyak pengertian. Di antaranya ialah saudara karena pertalian nasab atau saudara karena ada hubungan darah. Yang kedua, makna akhun atau saudara itu sendiri adalah saudara karena kita satu akidah. Kita sama-sama Islam, kita sama-sama beriman kepada Allah, maka orang-orang yang beriman adalah juga saudara-saudara kita. Tetapi ada yang lebih luas lagi, yaitu saudara karena kemanusiaan. Kita sama-sama manusia, maka kita sama-sama bersaudara. Lebih luas lagi, saudara di sini dalam pengertian ialah kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu menolong saudaranya, baik itu tali pernasaban atau sedarah dengan kita, saudara seiman, atau saudara karena kemanusiaan, atau saudara karena kita sama-sama makhluk Allah, maka Allah akan senantiasa menolong kita karena kita selalu atau kita senantiasa menolong saudara-saudara kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, muncul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti kita harus memperlakukan saudara-saudara kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita tidak ingin dikhianati, maka jangan mengkhianati orang. Kalau kita tidak ingin dibohongi, maka jangan pernah membohongi orang. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena tingginya sifat empati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah pribadi yang menghormati orang kaya dan dermawan, tetapi dalam satu waktu juga mencintai fakir dan duafa. Yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah mencintai fakir dan miskin, dan Rasulullah senang duduk bersama mereka, dan Rasulullah juga senang mengunjungi atau menjenguk orang-orang atau sahabat-sahabatnya yang sedang sakit. Bahkan di ujung akhir kehidupan Rasulullah, ketika Rasul sementara berada di pembaringan, sakit terakhir Nabi sebelum dipanggil keharibaan Allah, di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sempat mengingat kita selaku umatnya. Apa kata Nabi? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Mengapa demikian? Karena Rasulullah tahu bagaimana keadaan umatnya, bagaimana penderitaan yang dialami oleh umatnya, bahkan bagaimana yang akan terjadi pada umatnya Rasulullah di akhir zaman. Sebagai kesimpulan, marilah kita memperlakukan orang lain sebagaimana diri kita ingin diperlakukan. Mari kita menumbuhkan sifat empati kita, melihat saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, melihat saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan, maka kita tingkatkan rasa empati dan peduli terhadap mereka. Mari kita tanamkan suatu prinsip, kalau tidak bisa memuji, maka setidaknya jangan mencaci. Kalau tidak bisa mengasihi, maka jangan membenci. Kalau tidak bisa membantu, maka jangan mengganggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menumbuhkan sifat-sifat empati yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa menjadi
menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.